perselingkuhan itu ada di mana? Kan komitmen ini tertulis atau tidak tertulis dilanggar, di-cut. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, jumpa lagi kali ini di YouTube channel Bitalk Podcast. Masih sama orang yang sama, Mbak Cecil, karena baru 4 episode dan keempat-empatnya itu sama Mbak Cecil. Kok ngebosen lu ya? Kayak Sobat Bi, ini gak ada narasumber yang lain apa ya? Gratis. Tapi ada request nih Mbak, karena kemarin ternyata ada yang nge-DM ke Instagramnya Bitalk Podcast gitu. Ternyata mereka tertarik dengan pembahasan tentang perselingkuhan. Aku nggak berani nanya, apakah ini dia yang melakukan perselingkuhan atau pasangannya yang berselingkuh. Kurang tahu juga. Tapi aku pengen tahu nih Mbak ya, sebenarnya perselingkuhan dari seorang psikolog ini seperti apa? Perselingkuhan nggak dari psikolog dong ya? Pengertiannya ya. Perselingkuhan definisinya maksudnya ya. Yes. Jadi definisi perselingkuhan itu affair ya namanya ya. Affair. Affair ini berarti kan ada hubungan ya. Hubungan antara seseorang dengan seseorang. Bisa laki-laki dengan perempuan, bisa perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki. Ya. Nah, begini. Di dalam hubungan, misalnya pertemanan, ada komitmen nggak? Ada. Hubungan pacar ada komitmen nggak? Pasti. Apalagi hubungan suami rumah istri, tangga. Iya, rumah tangga ada perkawinan ya, ada legalisasi ya. Nah, perselingkuhan itu ada di mana? Kan komitmen ini tertulis atau tidak tertulis dilanggar, di-cut. Karena ada apa? Ada ketidakjujuran. Satu, kata kuncinya nih. Ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Oke, nanti ditulis ya di sini. Editor tolong ditulis. Ketika ketidakjujuran muncul, gitu ya. Perasaan apa yang muncul? Marah. Marah. Sakit. Painful ya. Kemudian Kecewa. Ada berarti lagi? Kecewa itu paling akhir ya? Kecewa itu kan setelah dia berpikir. Pertama, reaksi pertama apa dong? Marah sih, lihatnya. Gitu. Ini akar masalah ini, Oke, tapi yang nyebabin ini kan mereka udah pacaran, terus juga udah suami istri apalagi gitu ya. Apa sih yang sebenarnya membuat salah satu pihak ini kenapa berselingkuh? Coba lu kan udah punya gua gitu. Pertama adalah rasa tidak tanggung jawab terhadap suatu relasi. Sekali lagi kurang tanggung jawab terhadap komitmen. Kedua, melarikan diri dari masalah. Oh, misalnya ada masalah dalam hubungannya gitu. Iya. Kan harusnya dibahas. Seharusnya diselesaikan. Seharusnya dialog. Tapi dia malah udahlah. Iya. Tinggalin. Sebelum dialog kadang-kadang mungkin muncul argumen misalnya. Nggak mau konflik soalnya orangnya. Jadi orang yang melarikan diri dari masalah nih nggak mau konflik nih dia. Jadi dia takut sama konflik, atau dia males berkonflik, atau dia nggak menyelesaikan konflik. Oke. Nah, terus ketiga, ada lagi dorongan yang tidak terkendali. Dorongan dari diri sendiri. Ya, ini loh. Dorongan tidak terkendali. Dorongan yang tidak terkendali. Jadi ini dorongan apa? Dorongan misalnya ingin perhatian. Ingin emosi, relasi emosi. Ada perselingkuhan emosi, ada perselingkuhan di pikiran, ada perselingkuhan di mata, fisik, pertemuan fisik. Ada yang melakukan intercourse atau seksualitas tujuannya. Oh, berarti itu termasuk jenis dari perselingkuhan ya? Exactly. Jadi yang menentukan definisinya, jenis-jenisnya siapa sebenarnya? Orang itu sendiri dong. Exactly, yes. Oke, berarti kita bisa simpulin bahwa penyebab perselingkuhan itu tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, kan udah ada komitmen. Terus kan tadi komitmen diambil dari berapa pihak sih? 2. Yes, yang berelasi. Terus tadi lari dari tanggung jawab, tanggung jawab, terus juga tidak mau menyelesaikan masalah, lari dari masalah. Iya, lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah, ya. Terus orang yang tidak mau berkonflik, kesulitannya di mana dia? Pasti kesulitannya di komunikasi. Oh, balik lagi ke komunikasi ya. Exactly. Makanya kalau di luar itu kenapa anak-anak
biasa untuk dinyatakan apa sih kebutuhannya, apa sih opininya, apa sih di sekolahannya dari kecil tuh dia harus ditanya. Di sini kan jarang, kamu harus nurut loh ya, kamu nggak boleh gini, kamu harus nurut, jarang didengarkan, sehingga dia tidak bisa biasa beropini. Sehingga ketika misalnya keinginan dorongannya ada, drive-nya ada di dirinya, nggak bisa dinyatakan. Oke. Nah, tapi memang harus dilatih. Dari kapan? Aduh, dari sejak dalam kandungan. Lagi-lagi balik dari dalam kandungan ya. Persis. Jadi manusia ini kan bukan hanya pikiran, bukan hanya emosi, bukan hanya badan ini, tapi manusia ini adalah jiwa. Jiwa inilah yang harus ditata dari awal. Oke. Nah, itulah yang semua, kalau jiwa, badan, pikiran, dan rasa semua ini sudah ditata dari awal, optimum, maka orang ini akan sehat mentalnya dari awal. Nah, ini apakah perselingkuhan itu tidak sehat? Depend on the definition. Kembali ke orangnya. Ke orangnya masing-masing. Iya. Yang berselingkuhinya. Iya. Dorongan, desire-nya apa yang diinginkan oleh dia? Kebutuhan apa yang diinginkan oleh dia? Gitu. Oke, seperti tadi kebutuhan itu apakah apa tadi, perhatian, pikiran, terus juga apalagi emosi, fisik, seksualitas. Berarti itu ya yang boleh dikatakan penyebab orang ini melakukan perselingkuhan. Exactly. Oke, tapi ngomongin perselingkuhan, karena kan udah melanggar komitmen ya tadi antara kedua belah pihak, pasti ada dampak yang bakalan ditimbulkan. Biasanya tadi kan marah. Selain marah apa? Apa? Gimana tuh, kok kayak orang sakau ya? Sakau. Kita balik nanti deh. Dampaknya kayak apa ya Sobat Bi? Tetap pokoknya pantengin YouTube channel kita. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. Be Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.